Selamat sore Pak, nama saya Patrick Christophersen, saya dari kelas 12. Dengan Bapak siapa? Ya, dengan Ferdi. Saya seorang hamba Tuhan yang melayani di GMS. Ya, bisa dibantu Ferdi. Iya, jadi sekarang saya ingin meminta waktu sebentar untuk mewawancarai tentang saksi Yehova. Di sini saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan tentang saksi Yehova. Boleh. Baiklah, yang pertama, menurut Bapak, bagaimana pandangan Alkitab arus pertama tentang penolakan saksi Yehova terhadap doktrin Trinitas dan ayat apa yang paling kuat membantah? Ya, jadi pandangan Alkitab arus utama tentang Trinitas ya, terutama menentang saksi Yehova. Yang pertama, saksi Yehova tidak mengakui yang namanya Trinitas. Ya, mereka tidak mengakui Trinitas, yang diakui hanya Yehuwa atau YHWH atau Allah Bapa. Jadi arus utama itu Gereja Katolik, Protestan, dan Ortodoks menolak terhadap pandangan saksi Yehova. Jadi terhadap Trinitas, menurut saksi Yehova, Trinitas itu sebagai penyimpangan fundamental gitu. Jadi bagi gereja Tuhan adalah satu substansinya. Namun menurut gereja mula-mula atau utama, 3 pribadi di dalam satu, yaitu Tuhan. Jadi Trinitas itu 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ini yang ditentang oleh saksi Yehova yang hanya mengenal hanya Yehowa aja. Nah, ayat Alkitab yang paling cocok adalah Yohanes 1 ayat 1, yang mana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang adalah Allah itu sendiri. Dan ayat satu lagi, di mana Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi sangat jelas banget gitu. Kemudian Matius 28 ayat 19 juga perintah tentang baptisan. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas ada 3 pribadi di dalam satu. Seperti itu. Oke, baik Pak. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa saksi Yehova menolak keilahian Yesus? Nah, karena menurut saksi Yehova, Yesus itu adalah ciptaan. Jadi bukan Tuhan, tapi adalah ciptaan. Jadi pandangan mereka mengacu kepada Kolose 1 ayat 15. Mereka menafsirkan istilah yang sulung dari segala ciptaan. Jadi nge-refernya ke situ, oh ini berarti Yesus adalah ciptaan, diciptakan oleh Allah Bapa. Yang kedua, mereka menganggap kedudukannya lebih rendah dari Allah Bapa, mengacu kepada Yohanes 14 ayat 28, di mana dikatakan Bapa lebih besar daripada aku gitu. Jadi untuk mengklaim bahwa Yesus tidak setara dengan Allah. Jadi ketunggalan mutlak Yehuwa, mereka yakin bahwa Yehuwa Maha Kuasa, sementara Yesus dan Tuhan kecil adalah ciptaan atau seperti dewa. Gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana gereja memandang penggunaan terjemahan Alkitab versi New World Translation yang dipakai saksi Yehova? Nah, saksi Yehova yang pertama, mereka memakai Alkitabnya sendiri. Jadi Alkitabnya nggak sama seperti yang kita pakai, seperti yang dipakai oleh bapak-bapak gereja di dalam konferensi Nikea. Jadi mereka menafsirkan Alkitabnya sendiri menurut pemahamannya sendiri, atau istilahnya eisegese. Jadi pandangan pribadi ditafsirkan untuk Alkitab. Sedangkan kita memakai Alkitab, menafsirkannya berdasarkan eksegesis. Artinya apa? Kita mendalami isi Alkitab, makna dari isi Alkitab, maksud penulis apa, konteksnya apa, maknanya apa, ditujukannya untuk siapa. Jadi perbedaan konteks menafsirkan. Jadi mereka menggunakan Alkitab versinya sendiri menurut mereka sendiri, yang mendukung pemahaman mereka sendiri. Seperti itu. Pertanyaan keempat, apa masalah teologis dari ajaran saksi Yehova tentang keselamatan yang dianggap hanya untuk kelompok tertentu? Ya, nah pertama, saksi Yehova menganggap bahwa yang selamat itu berjumlah 144.000 menurut seperti kitab Wahyu. Jadi
Yang selamat, yang masuk surga 144.000 ini hanya orang-orang saksi Yehova. Jadi kalau saksi Yehova udah pasti selamat, maksudnya 144.000. Sedangkan jumlah saksi Yehova di seluruh dunia 8 juta lebih. Berarti kuotanya udah over kuota untuk masuk surga. Jadi apakah 144.000 itu saksi Yehova doang? Kan nggak mungkin, karena jumlahnya udah 8 juta. Sedangkan menurut Alkitab, kitab Wahyu, makanya mereka mencomot ayat sebagian. Ayat selanjutannya ada 144.000 itu dari 12 suku Israel. 144.000. Sedangkan ayat terusannya, Yohanes melihat di dalam penglihatannya itu jumlah orang yang beribu-ribu laksa, yang tidak terhitung jumlahnya, yang memegang daun palem, yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Nah, inilah kita yang di bagian itu. Kitalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang disucikan di dalam darah anak domba, memiliki bagian dalam kerajaan surga. Jadi perbedaan pandangannya di situ. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, mengapa gereja menilai bahwa penafsiran Alkitab Saksi Yehova bermasalah? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan tentang masalah versi NWT, New World Testament. Nah, jadi kenapa penafsiran Alkitab Saksi Yehova dianggap bermasalah? Karena mereka menafsirkannya secara eisegese. Eisegese itu menafsirkan menurut pandangan pribadi, menurut pendapat saya, menurut pengalaman pribadi, gitu. Jadi melakukannya, memaksakan ide ke dalam teks Alkitab. Bukannya, kalau kita kan apalagi orang-orang teologi itu mengupas Alkitab secara eksegese, artinya menggali kedalaman Alkitab, menafsirkan lebih dalam menurut makna sesungguhnya, maksud penulis, maknanya apa, konteksnya bagaimana, disesuaikan dengan zaman itu bagaimana, seperti itu, beda. Oke, udah selesai Pak wawancaranya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai tentang Saksi Yehova. Iya, Terima kasih banyak Pak. sama-sama.